Halo, ini adalah ceritaku berkunjung ke Bali. Flightku pukul setengah 10 pagi dan aku sampai di Soekarno-Hatta jam 8. Langsung check-in deh. Setelah proses drop bagasi selesai, aku langsung datang ke Lawson untuk jajan. Aku beli odeng dan topoki untuk mengganjal perut sebelum flightku tiba. Anyway, kali ini aku naiknya Batik Air. Untuk satu orangnya kena di harga Rp835.000. Seperti biasa nih, karena sudah menikah, kali ini aku ditemani oleh suamiku. Perjalanan dari Jakarta menuju Bali menempuh waktu sekitar 2 jam. Lumayan lama sih, tapi aku nggak bosan sama sekali. Kalau bosan, tinggal lihat aja keluar jendela. Kalian bisa melihat pemandangan seperti awan, lautan, bahkan juga ada gunung. Tapi kalau kalian adalah tipe yang takut, mendingan banyak-banyakin berdoa deh supaya landingnya tuh mulus, nggak kayak gini. And welcome to Bali. Ketika pesawatku landing, waktu setempat menunjukkan pukul setengah 1 siang. Aku bergegas ambil bagasi dan langsung berjalan keluar. Kalau udah sampai Bali, jangan lupa foto di tempat yang paling ikonik di bandara, yaitu tulisan yang ada kata-kata Balinya kayak gini. Tapi jangan lama-lama karena di sini tuh panas banget. Sebenarnya ada banyak cara untuk keluar dari bandara menuju kota Balinya. Tapi karena aku mau cara yang hemat, kali ini aku mau ngajak kalian untuk naik bus. Namanya teman bus. Kalau di Jakarta kayak Transjakarta, harganya cuma 4.400. Lokasi tempat nunggu bisnya ada di seberangnya Solaria. Jadi kalian tinggal ke sebelah kanan aja dan tunggu di sini. 5 menit sekali dia datang. Aku naik dari bandara sampai ke Trans Studio Bali karena hotelku ada di sebelahnya Trans Studio Bali. Aku hanya perlu jalan kaki sekitar 2 menitan untuk sampai ke hotel tempat aku menginap. Nama hotelnya adalah B Hotel and Spa Bali. Untuk harga per malamnya, aku dapat di harga sekitaran 600 ribuan per malam. Setelah check-in dan taruh barang, aku mutusin untuk makan siang dulu nih di Trans Studio Bali. Karena dari tadi memang aku belum sempat makan siang. Aku pilih menu paper lunch aja yang cepat saji, karena aku mau ke tempat tujuan berikutnya. Kali ini aku mau ke Tanah Lot. Dari Trans Studio Bali menuju Tanah Lot menempuh perjalanan sekitar 1 jam. Harga tiket masuk untuk 2 orang dewasa dan 1 mobil totalnya Rp45.000. Kalau kalian ke Bali, at least sekali cobain datang ke sini. Selain objek wisata, Tanah Lot tuh terkenal sebagai pura yang jadi tempat ibadah umat Hindu. Pura Tanah Lot merupakan pura laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tapi Tanah Lot juga terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat sunset atau matahari terbenam. Pas aku datang, sunsetnya belum ada karena masih sekitaran jam 4 sore. Saat itu masih banyak banget wisatawan yang ingin menyeberang ke puranya. Tapi karena rame, aku akhirnya cuma di pinggiran aja sambil ngeliatin pantai. Karena udah mau sunset, aku langsung menuju tempat berikutnya, yaitu The Beach Love atau Pantai Cinta Kedunggu. Basically, ini tuh kayak tempat makan gitu. Kalian hanya perlu pesan makanan dan duduk di beanbag, nanti kalian bisa ngelihat sunset dari pinggir pantai. Di sini juga ada DJ performance yang ngeplay lagu nemenin kalian makan. Kalau dilihat-lihat, semua pengunjung yang datang itu adalah anak muda. Jadi tempat ini memang cocok untuk nongkrong, nge-chill sambil ngelihat sunset gitu. Tapi satu kekurangan dari tempat ini, makanan itu datangnya lama banget. Aku pesen makan tuh dari terang dan nyampenya tuh saat udah gelap. Jadi kayak hampir 1 jaman lebih aku harus nunggu makananku datang. Another kekurangan dari tempat ini, akses untuk keluarnya itu lumayan jauh dan ternyata kalau malam itu gelap dan kalian harus nyalain flashlight dari HP kalian masing-masing supaya kelihatan. Hari pertama di Bali selesai gitu aja. Aku langsung balik ke hotel dan istirahat karena besoknya aku mau jalan-jalan ke Nusa Penida. Untuk ke Nusa Penida, aku memilih untuk ikut private tour. Jam 7:30 kita harus udah ada di meeting point untuk ngambil tiket fastboat buat nyebrang ke Nusa Penida. Dari meeting point ke pelabuhan Sanur yang baru itu nggak jauh, kita hanya perlu jalan kaki aja atau mungkin ikutin arus, nggak bakal nyasar kok, tenang aja karena udah ada alurnya gitu. Fastboat kita atau kapal tempat kita nyebrang itu berangkatnya jam 8 teng, jadi sebelum jam 8 kita harus udah ada di dalam kapal.
Perjalanan dari Pelabuhan Sanur ke Nusa Penida tuh kira-kira 1 jam. Pas aku dateng, wisatawan lokal tuh dikit banget, kayak cuma 4 orang, 2-nya aku dan suamiku, 2 orang lagi warga lokal yang aku nggak tahu siapa. Sisanya itu kebanyakan bule, entah itu dari Eropa, Amerika, atau dari Asia. Anyway, paket private tour yang aku pesan kali ini udah include tiket PP, jadi nanti kwitansi ini akan ditukerin di Nusa Penida untuk tiket pulang. Jam 9 kurang aku udah sampai di Nusa Penida dan aku langsung mencari pemandu wisata yang ngejemput aku untuk berkeliling di Nusa Penida. Nah, itu dia tuh orangnya. Private tour ini tuh semakin banyak yang ikut semakin murah harganya. Selain itu, kita dapat makan siang dan aqua kayak gini. Kali ini aku ikut tour yang paket kombinasi, yaitu mengelilingi Nusa Penida dari barat ke timur. Jadi total ada 5 destinasi wisata di Nusa Penida yang aku kunjungi hari ini. Tempat pertama adalah Tree House atau rumah pohon. Untuk menuju tree house ini tuh butuh effort banget karena tempatnya ada di bawah dan kita harus menuruni puluhan anak tangga. Tapi pas udah sampai sana pemandangannya tuh bagus banget, jadi kayak terasa worth it. Kalau di sini kalian gak usah takut nanti siapa yang motoin karena pemandu wisata yang tadi udah bertugas juga sebagai juru foto kita. Ini aku lagi ngantri untuk foto di rumah pohon ini. Anyway, foto di sini tuh bayar satu orang Rp75.000. Cukup mahal sih, tapi kayak masa sih udah kesini nggak foto? Sayang banget sih. Nah, ini contoh hasil foto atau video yang diambil sama pemandu wisata aku selama di Nusa Penida. Tempat kedua yang aku kunjungi adalah Diamond Beach. Ini lokasinya tuh gak jauh dari Tree House tadi. Sama seperti Tree House, lokasinya ada di bawah. Jadi kita harus pelan-pelan turun ke bawah gitu. Aku gak menghabiskan banyak waktu di sini, kayak cuma 15 menitan gitu. Ambil foto-foto, video, dan langsung ke tempat berikutnya, yaitu makan siang karena udah lapar banget. Seperti yang tadi aku bilang, paket ini tuh udah include sama makan siang. Jadi kalian gak usah pusing mikirin mau makan di mana. Nanti pemandu wisatanya udah langsung bawa kalian ke restoran yang kerjasama sama paket turnya. Tapi jangan berharap banyak sama makan siangnya ya, karena menunya cuma sedikit dan kayak seadanya gitu. Ya udah, yang penting makan daripada kelaparan kan. Ini adalah tempat ketiga aku di Nusa Penida, namanya Clinking Beach. Tapi ternyata di sini tuh banyak monyet. Jadi kayak aku lagi makan es krim, ya udah es krimnya aku kasih monyet aja karena mukanya kasihan gitu. So far ini adalah tempat di Nusa Penida yang aku suka banget pemandangannya. Clinking Beach tuh kayak ikoniknya Nusa Penida. Nggak afdol kalau ke Nusa Penida tapi nggak kesini. Yang antri foto di sini tuh ternyata banyak banget. Jadi kalian harus sabar untuk dapat giliran ya. Ini contohnya foto-foto aku yang aku dapat. Tempat berikutnya adalah Angels Billabong dan Broken Beach. Ini tuh 2 tempat yang berbeda tapi ada dalam satu kawasan. Jujur untuk 2 tempat terakhir ini aku nggak terlalu excited karena udah capek banget dan panas kan. Jadi kayak udah lelah gitu. Belinya bilang pertama, jalanannya kembali nanjak. Gila tuh orang udah sampai atas aja. Lihat deh, ini aku dan suamiku udah kecapean karena kita harus selalu menanjak. Jam 4:30 aku udah ada di pelabuhan lagi untuk balik ke Sanur. Kapal terakhir adanya jam 5, jadi make sure kalau kalian juga mau ke Nusa Penida, kalian harus ingat-ingat jadwalnya. Karena kalau kalian datangnya lewat jam 5, sudah dipastikan kalian akan menginap di sini. Nah, ini aku udah sampai Sanur lagi dan disambut oleh matahari yang akan terbenam. Masih di area Sanur, aku mutusin untuk datang ke Massimo Gelato. Di sini tuh ada banyak banget pilihan rasa es krim yang bisa kalian pilih dan harganya tuh lebih murah daripada gelato yang ada di Jogja itu yang terkenal. Aku pilih yang cone 2 rasa, harganya cuma 20.000 dan aku pilih rasa salted caramel dan satunya lagi aku lupa rasa apa, tapi ini emang enak banget sih. Well, gak kerasa, udah hari ketiga aja nih aku di Bali. Kali ini agendanya aku cuma sarapan di hotel dan langsung pergi ke mall sebelah alias Trans Studio. Karena aku mau main di Trans Studio Bali seharian ini. Untuk harga tiket masuk Trans Studio Bali, aku dapat di harga Rp175.000. Kalau nggak salah waktu itu lagi ada promo, tapi untuk harga aslinya kayaknya lebih dari itu sih. Kalian bisa cek langsung di websitenya ya. Sebenarnya datang ke Trans Studio itu salah satu wishlist aku kalau datang ke Bali. Makanya aku sengaja cari hotel yang bersebelahan langsung sama Trans Studio. Saat pertama kali kita masuk ke Trans Studio, kita akan disambut dengan ruangan yang penuh dengan konsep kapal Titanic.
Nanti akan ada fotografer yang akan mengarahkan kamu untuk ambil foto di spot tertentu. Saat pertama kali masuk ke Trans Studio, aku langsung udah tahu nih mau main wahana apa. Aku mau cobain Formula Kart ini karena ngeliat story orang-orang atau video TikTok orang-orang main di sini tuh kayaknya seru banget, dan ternyata memang seru. Aku sampai naik 3 kali. Wahana kedua yang aku cobain di Trans Studio Bali adalah Frank House. Di wahana ini, kalian akan disuruh mencari jalan keluar yang tentunya tidak mudah dan banyak jebakan-jebakan atau prank yang akan mengejutkan kalian. Tapi ini so much fun, kayak seru banget, kalian wajib banget cobain ini. Nih, aku kasih lihat spoilernya dikit ya, supaya kalian tahu seseru apa sih wahana ini. Tutan, aku sambil ini soalnya. Nggak mau buka pintu ini. Ini. Ayo. Apaan tuh? Ayo. Gak ada apa-apa nih. Kayak kita jangan deket ke lemari tau. Kalau salah-salah bisa ketiban. Bohong, dia pasti bohong. Gak mau nyoba dulu? Aduh, kayak gak cocok deh buat aku. Warna ini gak cocok buat aku. Jangan lama, Ngeri banget ya. Aduh. Udah. Oh my god. Gua gak mau lagi. Wahana selanjutnya aku masuk ke Werewolf World. Ini juga salah satu wahana yang cukup seru, karena nanti pas masuk kita dikasih tembakan dan tugas kita adalah nembakin monster-monster yang kita temuin di dalam. Tapi menurutku dari semua wahana di Trans Studio, Flying Over Indonesia ini yang paling seru. Padahal kita cuma duduk di bangku sambil ngeliat video-video tentang Indonesia, tapi ini tuh seru banget, kalian wajib kesini ya. Capek main wahana, kali ini aku duduk di pinggiran untuk nonton show. Kali ini show-nya tentang budaya Bali gitu. Selesai nonton show, aku lanjut naik wahana berikutnya, yaitu Forbidden Temple. Ini tuh kalau di Dufan kayak arung jeram. Kita bakal naik perahu, basah-basahan. Tapi bedanya dengan arung jeram, ini tuh nggak basah sama sekali. Jadi baju kita tuh aman. Dan jujur, aku lebih suka wahana yang ini daripada arung jeram yang ada di Dufan. Next, aku masuk ke wahana ini. Menurutku ini adalah wahana yang paling memorable karena ketika aku masuk ke sini, aku tuh diikutin sama 4 orang anak gitu. Mereka ketakutan dan akhirnya kita jalan bareng deh. Ayo maju. Keluar dari wahana yang tadi ternyata udah ada show lagi nih, jadi aku nonton lagi deh. Setelah puas mencoba semua wahana yang ada di Trans Studio Bali, kini aku tinggal nunggu closing parade nih. Cukup kaget karena ternyata parade di Trans Studio Bali tuh nggak sebanyak yang ada di Trans Studio Bandung. Untuk urusan parade, kayaknya aku lebih suka Trans Studio Bandung sih.
Selesai lihat parade, kini waktunya aku pulang. Sampai jumpa lagi Trans Studio Bali. Eits, karena ternyata masih sore banget nih pas aku pulang, aku mutusin untuk beli Starbucks dulu. Sambil minum-minum kopi sebentar, tiba-tiba kita punya ide gimana kalau kita makan sorenya atau makan malamnya itu ke nasi tempong. Ya udah deh, akhirnya aku sama suamiku mutusin untuk pergi ke warung nasi tempong. Di Bali ada 2 nasi tempong yang terkenal, yaitu Tempong Indra dan Tempong Pink. Tapi untuk kali ini aku mutusin untuk datang ke Tempong Pink. Basically, nasi tempong ini tuh mirip sama nasi pecel ayam, cuma yang bikin beda kayaknya sambelnya sih. Pokoknya kalau ke Bali jangan lupa makan ini ya. Anyway, sampai sini dulu ya vlogku kali ini. Untuk cerita selanjutnya di Bali, aku akan cerita di part 2, jadi tungguin ya. See you!